Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Logi Keswanto. Saya siswa Stikes Muhammadiyah Palembang. Nomor induk mahasiswa 2117033P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penanganan tersedak benda asing. Pembuatan video ini adalah untuk memberikan edukasi pada ibu-ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Puskesmas Seisei Linca Palembang, khususnya di Posyandu Dahlia, dalam penanganan tersedak. Tersedak merupakan suatu kondisi yang gawat darurat yang harus ditangani segera mungkin. Apabila tidak ditangani segera mungkin, bisa terjadi kerusakan otak secara permanen, bahkan kematian dikarenakan tersumbatnya jalan napas oleh benda asing. Benda asing itu dapat berupa benda padat, cair, atau memakan makanan yang terlalu besar. Penyebab tersedak. Tersedak biasanya disebabkan benda asing tersangkut di laring dan saluran napas. Benda asing di dalam trakea yang tidak bisa dikeluarkan, tersangkut pada rigma lotis dan akhirnya tersangkut di laring, sehingga terjadi obstruksi laring. Sehingga akan terjadi sianosis dan kepala leher terlihat kongesti, membengkak, disertai penurunan kesadaran. Tanda gejala tersedak. Pada saat tersedak, dalam beberapa menit akan terjadi kekurangan oksigen secara general atau menyeluruh, sehingga hanya dalam hitungan menit klien akan kehilangan refleks napas, bahkan akan terjadi kematian. Ketika tersedak, anak mungkin sudah tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas untuk mengatakan sakitnya. Anak merasa tercekik dan berusaha untuk batuk dan kemudian akan membuat suara napas tersengal-sengal, sianosis, dan leher terjadi kongesti. Pencegahan tersedak. Tersedak dapat kita tanggulangi dengan melakukan edukasi pada ibu-ibu dalam penanganan tersedak dan memberitahu efek yang terjadi dan angka kejadian. Lihatlah ibu-ibu, sudah sangat banyak tersedak ini menelan jiwa karena dianggap tersedak itu hal yang wajar. Kalau ibu-ibu mempunyai anak-anak kecil di rumah, ajarkan pada anak-anaknya bahwa jangan menarik napas ketika lagi makan dan jangan memakan makanan yang terlalu besar karena katup tenggorokan terbuka sehingga makanan masuk ke tenggorokan dan terjadi tersedak. Karena menurut survei penelitian banyak angka kejadian tersedak karena kurangnya pengetahuan ibu. Untuk penanganan tersedak pada bayi atau balita di bawah umur 1 tahun. Telungkupkan bayi atau balita di atas pangkuan penolong atau ibu seperti gambar di video ini. Lakukan 5 kali tepukan dengan pangkal tangan di antara dua tulang belikat bayi. Tindakan selanjutnya, terentangkan bayi pada pangkuan seperti gambar dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Lakukan 5 kali penekanan dada di tengah dada atau di bawah garis imajiner atau 2 puting susu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Ulangi seperti benda sampai benda asing tersebut keluar. Jika bayi tak sadarkan diri, lakukan RJP. Telentangkan bayi di atas permukaan yang rata. Tenggarakan kepala bayi dengan dongakkan sedikit dagunya sehingga mulutnya terbuka seperti pada gambar. Buka jalan napas, lihat apakah benda asing terlihat. Jika ada, ambil dengan sapuan tangan. Jika tidak ada, jangan mengorek-ngorek mulut bayi. Lalu, lakukan 30 kali penekanan atau kompresi diikuti 2 kali pemberian napas. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk memberikan tekanan di tengah tulang dada di bawah batas puting susu bayi. Apabila bayi masih tidak sadarkan diri, secepatnya bawa ke tempat medis terdekat atau rumah sakit. Sedangkan penanganan tersedak pada anak-anak dan dewasa yaitu yang pertama dengan tepukan di punggung. Lakukan seperti pada gambar di video. Berdiri di belakang korban, sedikit ke samping, miringkan korban ke depan, sanggah dada korban dengan satu tangan dan satu tangan lagi memberikan tepukan di antara dua tulang belikat. Tindakan kedua yaitu abdominal thrust, dilakukan untuk anak-anak di atas 1 tahun. Buat kepalan satu tangan dan tangan satu menggenggamnya. Lingkarkan tubuh korban dengan kedua lengan kita seperti pada video. Dan hentakkan kepalan tangan tersebut tepat di hulu hati dengan gerakan ke dalam dan ke atas.
ulangi sampai benda asing keluar. Jika korban tak sadar, lakukan RJP atau resusitasi jantung paru sama seperti pada bayi, tapi untuk penekanannya atau kompresinya menggunakan satu telapak tangan, kemudian tangan berikutnya ditaruh di atas tangan pertama, lalu lakukan penekanan dan kompresi. Selanjutnya menggunakan teknik manuver atau hentakan pada dada. Lakukan sama seperti pada gambar yang ada di video ini. Hampir sama dengan tindakan yang dilakukan pada abdominal thrust atau hentakan pada perut. Namun pada hentakan manuver di dada ini, yaitu pelaksanaannya dilakukan atau hentakannya dilakukan pada dada, sama seperti yang dilihat pada gambar tersebut. Baiklah, itulah untuk penanganan tersedak pada balita atau di bawah umur 1 tahun dan untuk anak-anak atau orang dewasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.